Dulu kita pernah bercanda gurau di ruang kerja bersama. Tapi sekarang, kita bayar rindu lewat podcast dulu ya. Welcome to Workplay Podcast. With me, Audira Amanda. Halo teman Workplay, apa kabarnya? Hari ini aku mau ngobrolin tentang bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta anak kepada Tuhannya. Nah, banyak banget kan mungkin yang orang tua tuh bingung juga gitu, approach-nya seperti apa ya ke anak yang menyenangkan supaya nantinya anak besarnya itu bisa beribadah dengan ikhlas gitu tanpa ada rasa paksaan karena memang anak sudah mencintai Tuhannya dan sudah paham tentang aturan agamanya. Nah, di sini aku mau nanya langsung aja deh, udah ada Ilma dari Hana Indonesia. Halo. Halo, Assalamualaikum Dira. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Halo Ilma. Gimana Dira? Nah, jadi yang kayak tadi aku bilang nih Ma, aku pengen tahu nih sebagai juga orang tua ya, yang anakku udah mulai mau 4 tahun, udah mulai ada pertanyaan-pertanyaan yang aku mulai bingung jawabnya mau gimana gitu. Nah, aku tuh pengen tahu deh, sebenarnya tuh mulai usia berapa sih Ma kita tuh bisa menjelaskan anak tentang agama dan Tuhannya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama gue mau bilang dulu ya Dira, lo gak sendirian, teman-teman gak sendirian, karena sebenarnya semua anak, semua orang tua itu menghadapi isu yang sama gitu ya. Makanya enaknya kita bareng-bareng ini emang biar bisa tektokan ngobrol dan lebih ada insight gitu ya. Jadi Dira izin kenalin dulu. Jadi Hana Indonesia itu memang komunitas atau support system buat ibu yang ngangkat campaign #jawab dengan tauhid. Sebenarnya tujuannya itu adalah supaya pengen mengajak semua keluarga Indonesia gitu untuk melibatkan Allah dan Rasulnya dalam keseharian gitu. Jadi sebelum kita memang bisa bicara tentang usia, aku tarik mundur dikit bicara sama parentsnya dulu. Jadi pada dasarnya nih ya, semua manusia itu memang punya hubungan yang istimewa banget masing-masing sama penciptanya gitu kan, yaitu Tuhan. Dan karena aku muslim, jadi aku langsung sebut aja dalam hal ini aku sebutnya Allah. Nah, buat aku sendiri, makin kenal aku sama Allah, aku tuh makin sayang sama Allah gitu ya, karena dalam perjalanan mencari dan dalam perjalanan kenal sama Sang Pencipta, Allah itu memang sudah bekali aku dan kita semua dengan modal atau fasilitas. Yang pertama tuh ada 3 hal yang Allah bekali. Yang pertama, benih tauhid atau benih dorongan kita tuh pingin cari siapa sih yang ciptain aku gitu kan, pingin tahu tentang itu. Dan yang kedua, Allah memang bekali kita juga dengan fitrah namanya, atau biasa kita kenal dengan sebutan human nature gitu. Jadi itu kecenderungan kita terhadap hal-hal kayak misalnya kita suka sesuatu yang wangi, kita suka sesuatu yang bersih, suka sesuatu yang sehat gitu kan. Itu memang udah bawaan dirinya manusia gitu kan. Dan yang ketiga, Allah juga install kemampuan kita, kesiapan kita untuk menyerap ilmu gitu. Jadi supaya kita bisa pursue nih, kita cari nih jawaban-jawaban apa yang pengen kita tahu gitu. Nah, untuk bisa memfasilitasi itu juga Allah lengkapi dengan pendengaran, Allah lengkapi dengan penglihatan dan rasa gitu dan hati supaya kita bisa kenal sama Allah. Jadi pas seseorang itu lahir, emang Sang Pencipta itu sudah bekali anak ini yang lahir ini dengan benih fitrah keimanan di dalam dirinya. Jadi balik lagi ke pertanyaan Dira tadi, usia berapa Mak jadinya gitu kan. Intinya ya sejak lahir fitrah keimanan itu sebenarnya udah siap banget buat ditumbuhkan gitu. Nah sekarang pertanyaannya ya tugas orang dewasa yang ada di sekitarnya itu kan, yang untuk menemani, untuk membersamai dan mengenalkan dia pada penciptanya gitu, supaya pas dia menjalani hidup, pas dia semakin kenal sama dirinya, dia makin kenal sama yang menciptakan dia dan akhirnya jatuh cinta deh sama yang menciptakan dia gitu. Oke, nah kalau kayak gitu gimana tuh Ma caranya kita bisa mengenalkan Tuhan dengan cara yang menyenangkan gitu kepada anak-anak kita? Iya benar, ini juga highlight banget sih gimana caranya supaya kenalnya tuh menyenangkan gitu ya, bukan dengan paksaan gitu ya, bukan dengan gitu. Jadi memang kuncinya supaya menyenangkan tuh adalah harus sesuai sama fitrah perkembangannya. Jadi kita tahu tadi kan pendengaran, penglihatan dan hati itu Dir, kerennya itu tuh memang udah disebutkan Allah di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Jadi dia tersebar. Dan yang bikin tambah menarik adalah urutannya itu sesuai dengan perkembangan indera pada anak. Misalnya nih ya, dari dalam kandungan nih sampai lanjut ke usia 0 sampai 2 tahun, kita tahu bahwa indera yang paling sensitif dan optimal untuk daya serap dia itu kan pendengaran kan. Jadi kalau kita hamil ya kan biasanya udah kita beri rangsangan suara dari luar perut gitu. Jadi mereka memang menyerap rangsangan itu melalui telinga. Nah,
karena kita tahu kuncinya belajar di usia itu melalui pendengaran, maka akan jadi effortless gitu mengenalkannya, dan itu tuh terekam ke alam bawah sadarnya dia. Jadi manfaatin banget usia yang dari perut ya, atau mungkin sejak lahir sampai usia 7 tahun itu. Sampai usia 2 tahun. Jadi perbanyak mendengar kata Allah, perbanyak mendengar kata-kata yang kalimat-kalimat baik, terus dengerin lantunan Quran gitu yang menyamankan diri si anak gitu. Kan effortless ya, tinggal dia sambil tidur kita play, atau sambil menyusui kita play gitu. Itu 0 sampai 2. Terus lanjut lagi ke usia 2 sampai 7. Nah, 2 sampai 7 itu memang perkembangan optimalnya itu melalui indera penglihatan. Mungkin lo juga ngalamin nih, Dir, anak-anak di usia itu peniru ulung banget. Mereka tuh menyerap nilai-nilai itu dengan melihat dan meniru. Nih gampangnya biasanya, ntar ibunya ngapain, anaknya pura-pura pengen jadi orang dewasa gitu. Ibunya pakai sepatu apa, dia ikut. Ibu makan apa. Bahkan sekarang ibu-ibu, bapak-bapak minum kopi, dia pengen ikut coba icip-icip gitu kan, ya kan. Pokoknya intinya mereka meniru lah. Nah, jadi dari situ intinya kita bisa memanfaatkan masa peka ini membersamai mereka untuk mengenalkan beberapa key message dalam mengenalkan Tuhan. Effortless banget. Contoh nih ya, yang pertama, kasih tahu ke mereka kalau segala sesuatu yang bisa kita indra, ya, karena mereka menggunakan indera ya, itu adalah ciptaan Allah dan miliknya Allah. Contoh, misalnya kita melihat ada benih tanaman di rumah yang kita semai, tumbuh. Kita bisa ngomong nih, lucu ya, kemarin masih berupa 1 biji, udah seminggu kita siram terus, sekarang tumbuh gitu kan. Dia melihat bahwa ini tuh Allah yang tumbuhin, nak, gitu. Allah yang ciptain ini. Nanti kalau misalnya dia udah bisa kita petik, kita masak ya, gitu. Itu satu hal. Atau misalnya punya kucing peliharaan misalnya kan. Maka kita bisa bilang Allah yang ciptain kucing ini gitu. Nanti kita rawat kucingnya, Allah senang lihat kita sayang sama kucing gitu kan. Itu berlaku untuk yang lain juga, Dir. Misalnya memperhatikan semut baris lah, melihat awan saat akan menurunkan hujan, melihat peranan cacing tanah menyuburkan tanah. Aduh, banyak banget gitu. Banget ya. Intinya bahwa itu adalah ciptaan Allah. Terus key message yang kedua, misalnya kita bisa bikin dia familiar bahwa segala yang mama lakukan itu adalah supaya mama disayang sama Allah. Jadi sekalipun menyiram si tanaman bibit tadi itu adalah supaya dia tumbuh, itu tuh sebab kedua. Karena sebab pertamanya adalah mama menyiram tanaman ini supaya Allah tambah sayang sama mama. Karena Allah senang kalau mama sayang sama tanaman ini gitu. Kan kita berarti artinya sayang sama ciptaan Allah yang lain kan. Termasuk juga tadi misalnya melihara kucing, memang kita merawat dan kasih makan sebagai bentuk sedekah kita sama kucingnya, dan Allah tuh tambah sayang sama kita gitu. Bahkan itu bisa sampai ke urusan sikat gigi, urusan mandi gitu, karena Allah sayang sama kita yang menjaga kebersihan tubuh, menjaga kebersihan gigi. Bahkan yang akhir-akhir ini juga sering aku lakuin di rumah, Dir, itu membuang sampah organik ke lubang biopori gitu kan. Gimana caranya ya kan, ngajarin dia tentang healthy green, menyelamatkan bumi gitu ya. Itu adalah bentuk sedekah kepada buminya Allah gitu. Itu pokoknya ternyata it works banget gitu. Terus contoh key message ketiga, kita melakukan segala sesuatu itu terjadi karena Allah yang izinkan. Jadi karena Allah mampukan kita, maka kita mampu gitu. Contoh misalnya ayah ngangkat galon, berat banget kan. Nah, ayah ngangkat galon itu bukan hanya karena ayah kuat, tapi karena Allah yang kuatkan dan Allah yang mampukan. Misalnya, atau yang masakan ibu enak, bukan karena ibu jago masak aja, tapi juga karena Allah yang bikin ibu jadi pintar masak gitu. Termasuk juga kalau dia TK disuruh bikin prakarya misalnya kan, terus habis itu suruh kumpulin nih ke gurunya. Nah, kita bilang alhamdulillah ya, Allah udah mampukan kita menyelesaikan dan mengumpulkan tepat waktu gitu. Jadi dia coba biasain deh kamu ngobrol deh sama Allah gitu. Terus yang keempat, key message yang bisa dicoba juga adalah ini ngebantu banget sih, bahwa semua itu milik Allah dan akan kembali pada Allah. Jadi dia nggak terlalu attach sama sesuatu yang dia anggap milik dia. Contoh misalnya dia punya tas, terus tasnya rusak gitu ya, atau tasnya hilang gitu. Jadi kita bisa framing bahwa memang tas ini tadinya adalah titipan Allah ke kamu, dan kalau memang tasnya rusak atau hilang, berarti memang sudah habis waktunya untuk kita mengambil manfaat dari
si tas tersebut gitu. Kalau kita ngerasa masih perlu tas lagi. Ya Allah, minta tas dong. Bunda, aku minta tas dong, pengen gitu ya. Jadi ya intinya semuanya itu untuk mendukung tumbuhnya fitrah keimanan. Jadi kita kenalkan Tuhan ke anak-anak melalui pendengaran, penglihatan dan rasa yang kita alamin sehari-hari gitu intinya. Oke, nah tadi Ilma juga sempat sebutin ya tentang peran orang tua sebagai figur yang patut dicontoh sama anak gitu kan. Tapi kan kehidupan anak ini kan panjang ya, Ma ya. Maksudnya gimana sih caranya gitu ya kita sebagai orang tua nih bisa terus menunjukkan kepada anak supaya ketertarikan anak dan rasa sayang kepada Tuhannya tuh makin bertambah gitu sepanjang jalan. Oke. Jadi memang pertama sering dengar gak raise your child, raise yourself ya. Ini emang menohok banget. Tapi yang pertama perlu diingat dan digarisbawahi itu bahwa sebenarnya tuh mendidik anak kan perjalanan dan sebenarnya sekaligus ruang bertumbuh bagi diri kita sendiri gitu. Itu self reflection, terus self transformation journey. Pokoknya intinya tuh tentang kita. Jadi sebenarnya pastiin kita nikmatin prosesnya. Soalnya jangan buru-buru ya kan, dan fokuslah sama diri sendiri dulu dan hubungan kita sama Allah supaya kitanya dulu nih yang jatuh cinta sama Allah gitu. Ya banyak-banyak ngebatin, ngobrol sama Allah, itu romantis banget karena dalam sehari ya penelitian tuh ternyata menunjukkan kita ngomong sama diri sendiri 150.000 kali gitu dia. Dan bayangin aja kalau misalnya ngomong sama diri sendiri itu sebenarnya kita tujukan ke Allah kan, kita ngerasa kita nggak pernah sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena kita tadi bertolak dari yang pertama, kita tahu cara belajar anak usia 0 sampai 7 tahun itu dengan pendengaran dan penglihatan gitu ya. Jadi gimana caranya yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia rasa itu tuh mempesonakan dia pada kebaikan dan kebenaran gitu. Jadi dia lihat hidup tuh kayak indah, menyenangkan, seru, semangat gitu. Dan karena memang usia ini tuh usia yang mendidiknya dengan cinta, mendidiknya dengan kelembutan gitu. Jadi memang fokuslah ke arah sana, jangan sampai kasih dia bentuk-bentuk yang bikin dia jadi traumatis gitu sama Tuhan itu sendiri gitu kan. Apalagi ibu kan adalah perwujudan Tuhan yang paling dekat ya di muka bumi gitu. Jadi itu memang jadi saat kita menumbuhkan fitrah keimanan si anak nih Dir, pada dasarnya tuh kita numbuhin fitrah keimanan kita sendiri gitu. Jadi dan mereka kan belajar Dir, pas kita fokus sama kita yang cinta, anak tuh oh gini ya caranya jadi orang dewasa gitu. Jadi dia nangkep dan dia observe banget gitu kan. Jadi contoh nih aku beberapa kali memang mencoba praktek pas anak-anak masih kecil dulu, udah azan nih gitu kan. Biasanya kan kita kan males ya nunda-nunda apalah gitu kan penyakitnya pokoknya. Terus dia bilang, udah azan nih gitu, Allah manggil, ntar ya emak siap-siap dulu mau ngobrol. Pertama dia liatin kan, dia nggak ngerti. Yang kedua aku ngomong, aku ulang-ulang terus dia jadi, oh mau ngobrol apa sih mama, emangnya kenapa harus sekarang, kenapa buru-buru gitu. Gak, bentar ya gitu, bentar ya aku mau ini gitu. Jadi dia ngelihat kayak kita tuh larut ya di dalam hubungan romantis itu, dan akhirnya dia, aku ikut dong, aku juga ada yang pengen diceritain sama Allah gitu misalnya gitu. Itu kan effortless ya, dia niru gitu. Sama yang ketiga, satu lagi dia anak usia 0 sampai 7 itu, ini juga menarik banget sih. Mereka itu mencari definisi keren itu tuh dari orang tuanya. Jadi dia apa yang orang tuanya anggap keren, dia anggap keren juga. Ya kan, apa yang orang tuanya bolehin. Iya sih, iya gitu kan. Jadi emang ada di fase mereka itu percaya penuh banget sama orang tuanya, dan mereka lihat apa yang kita lakuin gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen mereka melihat Allah dan Rasulnya itu keren, dan kita harus jadikan itu sebagai tolak ukur juga gitu kan. Nggak cuma nyuruh-nyuruh doang, tapi bener-bener Iya. Emang kita yang nunjukin gitu ya. Iya sih, itu poin yang menarik sih, Mak. Karena memang ya kan namanya anak-anak tuh pengen banget ngikutin apa yang orang tuanya lakukan ya. Maksudnya kayak tadi kamu bilang, kayak mungkin dia ngelihat papanya melakukan apa, wah menurut dia tuh keren, jadi dia harus bisa kayak papanya gitu. Jadi mungkin itu adalah momentum yang paling pas sebenarnya di usia-usia itu untuk kita kasih lihat ke anak gimana sih menjelaskan tentang agama dan juga tentang Tuhannya gitu ya. Iya, benar banget. Dan ini selaras sih sebenarnya sama Allah juga bilang gitu ya, bahwa Allah tuh menilai sesuatu tuh dari prosesnya bukan hasil kan.
Jadi intinya tuh gimana caranya yang kita tunjukin ke dia tuh memang kita aja dulu. Kayak misalnya makan sayur deh, nggak usah jauh-jauh nih ya. Kalau misalnya kita makan sayur, kita pengen anaknya juga suka makan sayur. Tapi kan kalau dipaksa yang ada trauma kan. Ini mirip banget sebenarnya konsepnya kan. Jadi akhirnya ya bentar ya, mama lahap banget nih makan salad gitu. Nanti kan dia bilang, kenapa mama kok enak banget gitu makan salad gitu. Memang kita fasilitasi dia mau coba. Enggak mau misalnya ya kan. Nah terus nanti pastiin aja kita kayak asik banget makan dan dia ngeliat. Habis itu kita bisa bilang, mama tuh suka banget loh makan sayur. Karena apa? Mama tuh makan sayur supaya Allah tambah sayang sama mama. Karena Allah tahu mama menjaga keseimbangan nutrisi tubuh gitu kan. Dan Allah suka sama mama yang menjaga kesehatan gitu. Jadi kalaupun mereka nggak tertarik sekarang nggak masalah kan Dir. Jadi karena kan proses. Nah itu dia. Sedikit-sedikit ya Mah, lama-lama menjadi bukit juga. Cuman highlightnya intinya ya usia dini itu bukan dibiarkan, bukan dibiarkan, bukan dipaksa, bukan dibiasain, bukan dilatih. Intinya tuh gimana caranya dia terpesona sehingga dia jatuh cinta sama kebaikan gitu sini. Wow. Oke. Aku pengen nanya ke yang terakhir nih, Ma. Tadi kita sempat bahas-bahas juga ya gimana caranya memperkenalkan Tuhan melalui cara yang menyenangkan. Nah, cuman ada nggak sih, Ma, tips-tipsnya gitu ya yang bisa orang tua lakukan untuk bisa beraktivitas sama anak gitu ya? Apa aja sih yang bisa dilakukan gitu untuk mengenalkan anak tentang Tuhannya? Iya sih sebenarnya biar lebih praktikal gitu ya. Anak di usia ini kan sebenarnya melakukan semua kegiatan bermain, ya nggak Dir? Audiensnya Workplay kan kurang lebih 0-7, mungkin spesifik 0-4 gitu ya. Jadi memang mereka itu kegiatannya bermain, mereka belajar apapun lewat bermain. Jadi gimana caranya dengan melalui bermain itu anak bisa kenal dan sayang sama Allah dan Rasulnya gitu kan. Dan coba praktekin ya. Jadi Hana sering angkat juga ada tips jawab dengan tauhid. Jadi yang pertama adalah coba deh mulai jawaban atau tanggapan kita sama anak itu dengan kata Allah atau Rasulullah, ya kan? Terus kayak misalnya sering-sering sebut Allah loves me gitu, atau ajarkan mereka tentang 4 prioritas sayang. 4 prioritas sayang tuh kayak kamu tuh paling sayang nomor 1 sama Allah, nomor 2 sama Rasulullah, ketiga sama ibu, keempat sama ayah. Nah, prioritasnya seperti itu kan. Jadi kalau misalnya anak tahu bahwa dia sayang sama ibunya aja yang sayang banget sama dia, apalagi Allah yang ngasih ibunya ke dia gitu loh. Jadi kan prioritasnya clear gitu ya. Dan saat kita menjawab atau tanggapan kalimat dengan kata Allah atau Rasulullah, contoh misalnya anak lo nanya gitu, Mah kalau matahari terbenam hilang dong mataharinya gitu. Terus kenapa harus ada malam sih? Kan kenapa nggak siang terus biar main terus gitu kan? Kan anak-anak sering banget ngomong kayak gitu. Nah, kita bisa jelasin gitu. Allah itu mengatur pergantian siang dan malam gitu. Itu kan sebenarnya kenapa kita mulai dengan kata Allah supaya dia familiar dengan konsep Allah tuh gimana sih maunya, aturannya tuh Allah gimana sih gitu kan. Jadi Allah itu mengatur pergantian siang malam karena Allah tahu kita butuh istirahat gitu kan. Tubuh kita tuh memang butuh tidur dan matahari itu bukannya hilang nak, tapi Allah geser ke tempat lain yang tadinya malam sekarang siang biar bisa juga beraktivitas dan main kayak kita gitu. Jadi itu kayak benar-benar praktikal banget begitu dia terbiasa bahwa oh Allah itu begini, Allah itu begitu. Jadi mindsetnya tuh kacamata Allah gitu loh, kebayang kan? Iya. Kayak gitu. Jadi dan 4 prioritas sayang itu juga jadi pijakan gitu, anchor saat mereka berkegiatan di luar atau nanti mereka makin besar, Dir, ya Allah, anak gua kan udah makin gede ya. Itu di saat mereka udah besar kan aku udah bukan lagi jadi yang paling keren. Gitu kan, dia udah punya teman, dia udah punya udah ngefans yang lain gitu ya. Dan dia mulai mencari kalau yang dianggap keren teman-temannya apa, kayak gitu loh. Jadi kalau dulunya udah di-anchor bahwa Allah, Rasulullah, ibu dan ayah, saat ibu dan ayah itu mau diuji sama dia pemikirannya, bener nggak nih kata ibu dulu ya, itu dia akan akhirnya menemukan bahwa Rasulullah itu kan sempurna ya, jadi dia akan lihat bahwa begitu di-challenge, oh iya emang benar Rasulullah sih gitu loh. Jadi di saat kita udah mulai berkurang perannya ya mereka lebih sana gitu. Oke, itu tips yang pertama ya. Tips yang kedua, coba kaitkan dengan sains ya, dengan keilmiahan karena sains tuh kaitannya erat banget sama ketauhidan gitu. Dan karena ini usianya masih kecil, mungkin sainsnya nggak bisa yang ribet-ribet,
Cukup dengan mengenalkan bahwa semua itu ciptaan Allah yang tadi kita udah bahas. Ya, jadi punya ini siapa yang nyiptain gitu. Ini yang ciptain Allah, yang ngasih adik tuh Allah, yang ngasih kita rumah tuh Allah, gitulah. Begitu yang menumbuhkan pohon dan segala macam. Jadi yang itu yang kedua. Yang ketiga, tanya kembali ke anak, tanya balik untuk menguji pemahaman jawab dengan tauhidnya dia. Kalau di usia ini kan belum bisa terlalu rumit, jadi cukup ditanya siapa yang kasih kue ini gitu. Tante Dira yang ngasih aku kue gitu kan. Terus bilang betul, yang ngasih itu Allah titip ke Tante Dira kasih ke kita kayak gitu. Jadi diuji aja gitu ya bahwa sumbernya tuh memang semuanya dari Allah kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi semuanya tuh bisa di-relate banget ya Maya. Jadi kayak yang kita mikir sebelumnya kayaknya sulit, sebenarnya nggak susah gitu. Cuman memang kitanya aja mungkin yang harus lebih peka ya jadinya ya. Butuh latihan kan itu berat dia jujur. Iya. Ngajarin anak tuh lebih gampang daripada ngajarin diri sendiri itu sih Betul sih. intinya. Iya. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi semoga juga teman-teman Workplay dapat ide baru lagi cara penerapan ke anak-anak gimana. Karena dulu tuh kita identik banget ya kalau belajar tentang agama tuh biasanya suka lewat ancaman gitu ya, atau mungkin kayak keharusan gitu. Cuman kita sendiri tuh belum benar-benar paham kenapa sih kita harus melakukan hal-hal itu gitu. Nah, semoga dengan adanya sesi ini dan juga adanya Hana, teman-teman bisa lagi lebih paham kalau misalnya anak itu tuh mudah loh ditumbuhkan rasa cintanya kepada Tuhannya. Jadi akhirnya nanti mereka insya Allah bisa beribadah atau melakukan aturannya gitu ya, karena memang anak-anak ini udah punya rasa cinta dan keikhlasan sendiri gitu loh, karena memang dia sayang sama Tuhannya gitu ya. Betul, dan memang teaser aja ada waktunya ya, nggak usah buru-buru, tenang aja. Yes. Dan semua tuh memang ada waktunya. Jadi kapan dia diajarkan tentang konsep dosa itu ada waktunya, tapi belum di usia ini. Kapan dia harus pakai hijab, kapan dia harus sholat, kapan dia harus puasa, kan selalu gitu ya di pertanyaannya. Tapi jangan buru-buru, tenang aja. Kasih dia ruang untuk explore, kasih dia ruang untuk menemukan dirinya sendiri di kehidupan ini, karena kita pun masih bertumbuh kan Dir, kita masih mencari diri sendiri kayak gitu. Tenang aja. Betul banget. Ma, thank you banget ya untuk sharing-sharingnya. Semoga juga teman-teman Workplay jadi lebih tercerahkan lagi nih untuk gimana caranya menerapkan tumbuhnya cinta kepada Tuhan gitu. Thank you so much ya Maya. Thank you.